Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia di tempat yang mulia ini, kita kedatangan tamu dari jauh, dari Palestina. Palestina ya, saudara kita dari Palestina. Arab Palestina ya. Saya juga Arab cemas. Iya. Arab cemas menunggu yang sana ya. Kalau ini Arabnya betulan, Ya. kalau kita Arab cemas. Arab Insya cemas. Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, kita semua dimuliakan, dan semua ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini menjadikan tambahan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, berkenan dengan itu ya inilah narasumber kita yang akan kita hadirkan di tengah-tengah jemaah sekalian. Mari bersama-sama kita sambut kehadiran adik-adik kita yang alhamdulillah sudah hadir di sini ya. Sudah ya, Santri ya. Ada 2 orang hafiz dan hafizah kita yang akan hadir pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan kakak beradik ya. Siapa namanya? Atifah dan Rais. Atifah dan Rais. Ya mungkin langsung kita panggilkan Atifah Rais. Ya Masya Allah. Sini sayang. Inilah tamu-tamu istimewa kita. Alhamdulillah. Adik Atifah ini lahir tahun 2008. Ya. Dan adik Rais ini kelahiran 2012. Mereka sudah menghafal adik Atifah 30 juz. 30 juz. Adik Rais 21. Masya Allah. Masya Allah. Dan kebetulan sudah seperti yang kita informasikan sudah mengikuti kompetisi di TV kita ya, TV nasional kita. Dan alhamdulillah seperti Rais sudah masuk finalis ya di Indosiar dan sudah memperlihatkan bahwa tidak ada batasan umur kalau kita ingin mencoba sejak dini mendekatkan kepada Al-Quran ya, Kang Wisnu ya. Ya. Mungkin kita ingin mendengarkan sambil memflashback bagi yang sudah menyaksikan adik-adik kita. Mungkin kami persilakan. Siapa dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la
تفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaget saya tahu-tahu udah di belakang aja. Alhamdulillah. Ya. Selamat datang, Bara. Selamat datang juga Ustaz Hanif. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah ya, Kang Wisnu ya, ini para hafiz-hafiz muda, cilik dan muda, kita kategorikan semua muda, dan Alhamdulillah tadi sudah memperlihatkan bahwa begitu indahnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dikeluarkan oleh adik-adik kita ini. Dan ini membuat motivasi tersendiri bagi kita yang hadir saat ini, Kang Wisnu. Ya, baik. Sabar dulu, sebentar lagi kita akan bicara-bicara. Kita akan menggali bagaimana sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh para hafiz dan hafizah ini dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi harap tenang dulu. Yang meluap-luap emosinya ditahan dulu, sabar, didengarkan, kita ambil ilmunya dari apa yang akan kita obrolkan ya. Iya, baik. Dan kita tidak lupa juga menginformasikan bahwa pada saat ini, kesempatan kali ini, acara ini disiarkan langsung oleh IDC FM, Voice FM dan Salima TV nih Kang Wisnu. Alhamdulillah. Bukan hanya para generasi muda, ibu-ibu dan juga jemaah yang hadir di sini, di luar pun juga menyaksikan kita pada kesempatan kali ini untuk mendengar apa sih yang mungkin sesuatu yang mungkin bisa kita dengarkan dari para hafiz-hafiz kita ini Kang Wisnu. Ya, langsung aja kita mulai deh dengan pertanyaan pertama. Ya. Silakan. Ya, seperti kita informasikan juga bahwa adik kita ini adalah putra putri dari Balikpapan dan ini menjadi kebanggaan buat kita Kang Wisnu. Mungkin ke Atifa, kita mungkin ke Atifa dulu ya. Iya. Ya kita yang baru nanti kita ke Baro sambil melihat atau mendengarkan apa yang bisa kita dengarkan. Ke Atifa, Atifa mulai menghafal sejak umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Kenapa ingin menghafal Quran? Karena ingin memberikan mahkota dan jubah untuk kedua orang tua di surga nanti. Masya Allah, Masya Allah. Ini anak-anak yang saleh ya. Kalau Rais, gimana Rais? Kenapa suka dengan menghafal Quran? Ya sama ya. Ini adalah dambaan Kang Wisnu ya, dambaan orang tua yang tadi sejak dini sudah langsung kita dengarkan ya. Ini yang harus kita berikan kepada anak kita, bahwa beliau atau adik-adik kita ini motivasi dalam memberikan mahkota tadi. Ya, jadi Kang Wisnu ini harapan kita ya. Kemudian
Baik, itu tadi dari anak-anak bahwa ada keinginan untuk memberikan sesuatu kepada orang tua yang sudah membesarkannya ya. Betul. Coba kita tanya Baro. Al-Quran, Al-Quran menurut Baro itu bagaimana sih sehingga bisa mempengaruhi untuk sangat mau mempelajarinya? Daya tarik ya dari Baro. يا أخي المحبوب ما كيف القرآن من عندك حتى تحفظه وتدرسه ما هو ليس ما هو القرآن ما قيمة القرآن في عندك أما قيمة أيوة بداية أشكر لكم هذا الحضور الطيب. عندما نتحدث عن القرآن نتحدث عن كلام الله عز وجل، نتحدث عن كتاب مقدس، نتحدث عن كتاب نزل على سيدنا محمد، نتحدث عن كتاب قال الرسول فيه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، أي أن الله يرفع بالقرآن أقواما ويرفع أناسا. القرآن رفع في الدنيا والآخرة. رفع في الدنيا عندما تقرأ القرآن وتنال التيسير والتوفيق من الله عز وجل، وعندما في الآخرة يقال لك إن شاء الله اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقرأ القرآن وترتفع درجات في الجنة. فهذا هو القرآن، وهذا ما يدفعنا لأن نحفظ القرآن وأن نعلم القرآن وأن نتعلم القرآن وأن نفهم القرآن وأن نحفظ القرآن بشتى معانيه إن شاء الله ورواياته وقراءاته. اللهم اجعلنا جميعا حافظين لكتاب الله عز وجل عاملين بما فيه يا رب العالمين. Bagi Baro, ketika berbicara tentang Al-Quran, itu berbicara tentang kalamullah azza wa jal, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula berbicara tentang kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Allah yang suci, yang bagaimana seperti yang telah Rasulullah SAW sabdakan, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yarfa'il, sabdakan berarti ya Rasulullah, Inna Allah yarfa' bihadal kitab aqwaman wa yadau akharun, yaitu bahwasanya Rasulullah bersabda Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan akan menghinakan kaum yang lain. Al-Quran mengangkat kita di dunia dan di akhirat. Ketika di akhirat Al-Quran mengangkat kita dalam bentuk memberikan petunjuk kepada kita, memberikan jalan keluar dari segala permasalahan, menjadikan kita mulia di hadapan manusia yang lain. Begitu pula ketika di akhirat, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, Iqra' wartaqi, fa inna manzilataka fi akhiri ma qara'ta. Bacalah dan naiklah engkau. Sungguhnya kedudukan engkau adalah sebagaimana ayat terakhir yang engkau bacakan, yaitu seberapa banyak hafalan yang kalian punyai, maka sebegitu pula lah kedudukan kalian di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai penghafal Quran. Dan inilah sebab yang menjadikan Baro begitu bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Dan ini pula yang menjadikan ia bersemangat mempelajari, mengajarkan, memahami serta mentadaburi Al-Quran. Ya, barangkali sudah bisa dipahami bahwa Al-Quran itu adalah jiwa kita. Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dengan semangat dipelajari oleh kita semua. Ya. Dan kalau kita lihat benang merahnya antara motivasi dimiliki oleh para habis ini adalah mereka sangat tertarik dengan manfaat Al-Quran itu sendiri. Karena sudah begitu merasakan, menggali dan ingin mendapatkan manfaat itu, maka inilah akhirnya mereka menjadi hafiz-hafiz dan merasakan dan bisa sesuai dengan keinginan adalah manfaat-manfaat dari Al-Quran itu sendiri, Kang Wisnu. Ya, jadi kalau kita melihat tadi benar memang manfaat Al-Quran itu sangat besar ya. Ya, oke, satu lagi ingin bertanya. Kan kita tahu nih kalau di Gaza itu serba sulit ya kan? Serba sulit. Baca Al-Quran mungkin kita harus sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang ada bom, ada serangan seperti itu. Susah segala macam kehidupannya. Gimana ini bisa dihadapi oleh Baro? كما عرفنا حال في غزة هذا حل صعب صح، وكذلك أحيانا لما عندهم في المجالس لحفظ القرآن واليهود يهجمهم وهم في حال المجلس هذا كيف؟ حسنا، عندنا في قطاع غزة لم يسبق أن حدثت حلقة للقرآن وأن
صار هناك قصف. القصف عند اليهود في وقت الحرب لا يكون هناك حلقات تحفيظ. عشنا في غزة 3 حروب. في 3 حروب تم إيقاف مراكز التحفيظ، وتم إيقاف العمل في غزة، وتم إيقاف المدارس، وكل شيء يتم إيقافه في أوقات الحروب، وهذه كما تعلمون أشياء دولية. يمكن إيقاف مراكز التحفيظ في غير الحروب من شدة المعاناة، ممكن إيقافها لقلة المال، إيقافها لقلة الدعم المادي لهذا المخيم أو هذا المركز الذي سينشئ الأطفال، يحتاج إلى دعم حتى يرفه عن الأطفال، حتى يقدم لهم شيئا عندما يحفظون، وهذا ممكن من الممكن أن يوقف المركز. أما الحمد لله القصف والدمار لم يؤثر بفضل الله في حفظ القرآن في غزة بتاتا، بل على العكس في الحروب كانت هناك أناس تريد أن تحفظ القرآن وتذهب إلى المراكز. Sebagaimana diketahui bahwasanya ketika Halakoh pun kadang kita sering dengar bahwasanya terjadi serangan dari Israel. Ahlu Gaza, penduduk Gaza, mereka karena lamanya mereka mengetahui kapan kira-kira serangan itu akan muncul. Jadi serangan itu tidak muncul sewaktu-waktu atau tiba-tiba. Jadi ada waktu-waktu ketika serangan itu muncul, maka halakoh tahfidz dihentikan sementara. Dan begitu pula ketika kondisi yang lain, yaitu ketika kondisi tidak adanya perbekalan, tidak adanya harta waktu itu, makanan, maka halakoh tahfidz dihentikan. Dan akan dimulai lagi ketika keadaan sudah kembali normal. Tidak adanya perbekalan, kenapa dihentikan? Bahwasanya ma'ruf di sana ketika halakoh, para asatidahnya itu mereka menyediakan kepada para murid-muridnya sebagai cemilan, sebagai menjadikan mereka supaya semangat untuk menghafal. Dan anak-anak Gaza ketika diliburkan mereka tetap mempunyai keinginan untuk menghafal walaupun tidak ada halakoh waktu itu. Jadi beginilah bagaimana anak Gaza menghadapi serangan Israel dan mereka sedang menghafal. Ya, kalau kita juga ingin melihat atau ingin mendengarkan juga dari Atifah dan Rais ini, Kang Wisnu. Kalau Atifah sih tadi sudah kita dengarkan dari Kak Barok tadi kan, bagaimana giginya Kak Barok menghafal Quran. Kalau Atifah sendiri susah nggak menghafal Quran? Gimana? Susah nggak menghafal Quran? Enggak ya? Atau gimana? Gimana? Mungkin diceritakan bagaimana cara Atifah menghafal Quran? Kalau misalkan di ayat-ayat yang mirip itu kadang harus dibaca berulang-ulang. Tapi kalau misalkan ayat yang mudah-mudah ya mudah. Polos sekali ya. Mudah, ayat yang mudah-mudah dilewat sekali aja gitu ya. Kalau yang susah harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Jadi itu tipsnya, diulang-ulang. Diulang-ulang ya. Ulang. Jadi kalau susah ya diulang terus, berulang-ulang. Dan di sini tidak seperti di Gaza. Betul. Ya, tadi disampaikan. Ya tadi kita melihat tingkat kesusahan tadi ya Kang Wisnu ya. Kak Baro yang tadi kondisi lingkungannya, Atifah yang memilah-milah ayat tadi kesusahannya. Tapi di sini baru kita dapat kita simpulkan bahwa nggak ada yang menghalangi kalau kita ingin menghafal Quran itu Kang Wisnu ya. Ya. Mau nanya Rais nih, Rais sudah juz berapa sekarang? Yang keras dong suara. Insya Allah 18. Insya Allah 18. 18. Oke. Yang paling susah juz berapa? Gak ada yang susah. Masya Allah. Waduh, ada yang tersinggung yang di ujung sana kayaknya. Yang paling susah juz berapa? Nggak ada. Nggak ada yang susah. Kalau nggak tahu berarti semuanya gampang kan ya? Gampang. Katanya kalau kita... Kalau belum di murojaah sih agak susah, tapi kalau udah di murojaah jadi gampang semua. Ya iyalah, namanya juga belum di murojaah, ya susah. Masya Allah. Jadi kuncinya murojaah kalau Nah, satu lagi tipsnya murojaah ya. Iya, harus di murojaah. Kalau nggak dibuka ya nggak hafal-hafal. Nggak ada yang menyimak. Memang harus didengarkan ya. Jadi ada saling mengingatkan juga gitu ya Kang Wisnu. Apa? Wah, senyum-senyum. Mau cerita apa? Mau cerita apa Atifah? Ada yang mau dibagikan ini buat kakak anda juga, ibu bunda kita yang di sana kan, pengen juga nanti punya anak perempuan yang penghafal Quran ya, ini salah satunya bisa kita contoh. Nggak ada yang susah katanya Bu.
Iya, 30 juz. 30 juz. Masya Allah. Kalau Terus? Atifah sendiri, surat yang disukai apa? Yang paling suka betul kalau lagi kan pasti itu dari yang 30 juz sering dibaca apa Atifah? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Kenapa begitu suka dengan Al-Kahfi? Mungkin surat yang pertama dihafal atau yang paling mudah? Yang paling mudah. Yang paling mudah, alhamdulillah. Iya. Berapa ayat ya Al-Kahfi itu? Al-Kahfi berapa ayat? 100? 104. 114? 114. 114 ya. Karena sudah lancar gitu sudah koneksi sendiri Kang Wisnu ya. Itulah kalau sudah di dalam kepala loh ya nih, bukan di luar kepala tapi di dalam kepala. Kalau di luar kepala ngambang-ngambang nanti. Iya. Kalau untuk Kabaro ini surat apa yang paling suka Kabaro? Ayu surah ahab tuhib. Dan kenapa ya? ولماذا؟ بصراحة السؤال جميل وغير جميل بنفس الوقت لأن القرآن كله جميل والسور كلها جميلة أحب كل سور القرآن لكن أفضل بعض السور كسورة يوسف Yusuf lah ya, Yusuf. وسورة الرحمن Ar-Rahman. ياسين Yasin. وهكذا صور نعم ولكن بالمجمل أحب كل سور القرآن الحمد لله. Ya. Kabaro tadi mengatakan bahwasanya seluruh yang ada di Quran itu semuanya indah. Semua surah yang ada di Quran itu indah semuanya. Akan tetapi yang paling beliau senangi, yang paling diantara yang lainnya itu tadi seperti diketahui surat Yusuf, kemudian surat Ar-Rahman dan surat Yasin. Ketika tadi saya ketanyakan kepada Kabaro, kenapa 3 surat itu yang paling disukai beliau? Dia cuma mengatakan nggak tahu. Pokoknya 3 surat ini tiba-tiba paling enak aja di hatinya. Tapi nggak tahu alasannya kenapa. Baik, barangkali kita pengen dengar lagi surat barangkali ya yang bisa diperdengarkan. Ya kan? Barangkali oleh Kabaro, Rais atau Ya, Atifah mungkin Al-Kahfi tadi katanya ya, apa? suka. Boleh? Ya, boleh, Atifah. 1-2 ayat. Beberapa ayat soal Kahfi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah. ما شاء الله ما شاء الله. كأنه العفاسي أمامي ما شاء الله. Masya Allah. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Masya Allah. Tapi kita teruskan dong ngobrol-ngobrol dengan Kak Baro. Tadi saya lupa kita kenalin juga. Baro ini adalah mahasiswa accounting ya? Ya, accounting ya. Accounting di Islamic University of Gaza. Jadi masih berstatus mahasiswa semester 2. Selain mahasiswa, beliau juga adalah aktif mengajarkan mengenai ilmu pengetahuan Gaza ya, tentang Gaza dan juga nasid ya. Pelantun nasid. Kayaknya mau dengerin ya. Kayaknya mau dengerin ya. Siapa lagi di sana? Ya. Yang di sana mau dengerin ya. Boleh? Boleh? Boleh Kak Baro ya, nasyid. Boleh, boleh. Boleh. One. Ya silakan Kak Baro, nasid apa kalau saya nasib. Ya. Silakan. Nasib. الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا